Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Topik yang ingin saya bagikan hari ini adalah cara membuat diri Anda menjadi lebih baik. Ada sebuah artikel yang menuliskan tentang satu subjek manajemen master di Universitas ternama. Profesor mengundang seorang pengusaha terkenal yang berumur 60-an tahun untuk membagikan topik bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pengusaha ini menceritakan dia menggunakan 5 sedikit dan 5 banyak untuk dipraktekkan di dalam hidupnya. Semasa muda, baru lulus dari sekolah, masih banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan. Hal pertama yang dia praktekkan adalah sedikit memakai kata tidak dan sebaliknya banyak menggunakan kata bisa. Dia berkata bahwa dia tidak pernah bertanya kenapa tugas yang dibagikan kepada dia begitu sulit. Malah dia bertanya kepada dirinya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas itu. Demikian setelah sekian waktu, dia merasakan ada kemajuan pesat dalam potensial kerjanya. Lalu setelah dia menjadi seorang pemimpin, hal kedua yang dia praktekkan adalah sedikit berbicara dan banyak mendengar. Maksudnya, kalau dia mempunyai kesempatan untuk mendengar, dia tidak akan berbicara. Dengan demikian, dia bisa belajar untuk menyimak percakapan dan menganalisis logika dari pembicaraan itu. Secara alami, dia telah menguasai cara berbicara yang berlogika. Sewaktu dia telah berada di posisi menengah ke atas, hal ketiga yang dia praktekkan adalah sedikit aku dan banyak Anda. Maksudnya adalah lebih banyak memikirkan dan melihat kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Setelah dipraktekkan sekian waktu, dia telah membina sifat dan kepribadian yang dermawan. Dan setelah menjadi pemimpin atasan, hal keempat yang dia praktekkan adalah sedikit lama dan banyak baru. Yaitu dia tidak mengulangi cara lama yang telah dipakai yang sudah berhasil. Karena bisa menghambatnya untuk menerobos hal baru dan menciptakan inovasi dan kreativitas. Terakhir, setelah dia menjadi bos, hal kelima yang dia praktekkan adalah sedikit bisa dan banyak membaca, yaitu meminta diri sendiri untuk mempelajari sesuatu dari tahap permulaan, banyak baca dan belajar, sehingga bisa belajar untuk merendahkan diri karena banyak hal yang masih bisa kita pelajari. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga ingin menjadi seorang pemimpin yang baik? Dalam kisah pengusaha ini, dia membagikan 5 tahap dalam hidupnya. Dan setiap tahap itu mempunyai 5 kekurangan dan kelebihan yang bisa dipraktekkan. Dan terdapat satu inti dan kuncinya, yaitu dia berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik. Di tahap manapun atau dalam usia berapapun, dia tidak mengizinkan dirinya untuk berhenti belajar, berhenti memberikan dan merendahkan diri. Ini adalah kepribadian yang dimina untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang tidak pernah berhenti belajar untuk menjadi diri yang lebih baik. Dia adalah Samuel. Ada ayat yang berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang tumbuh besar bukan hanya dari penampilan dari luar, tetapi yang ditujukan adalah kepribadian Samuel, perubahan sifat dan emosi, yang bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga dia bisa disukai oleh banyak orang. Dalam membina hubungan dengan orang-orang, dia selalu merendahkan diri dan melepaskan egonya. Maka itu dia bisa tumbuh dan terus berkembang. Teman-teman terkasih, hari demi hari, sedikit demi sedikit, kita juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi diri yang lebih baik. Mari kita belajar dari tokoh Samuel. Kriterianya adalah tidak berhenti untuk tumbuh dan maju. Ayo kita juga bisa terapkan kriteria seperti ini di dalam hidup kita, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam pekerjaan kita, juga di dalam membina hubungan sosialisasi dan dalam rumah tangga kita. Hari ini, Tuhan juga mau memberkati Anda. Ketika kita belajar merendahkan diri, berusaha untuk tumbuh dan maju, Tuhan akan memberkati Anda menjadi lebih mantap dan dewasa, dan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan sukses di dalam segala hal. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan.
Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Brand of Life, Srin, Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari supaya mendapatkan dukungan spiritual untuk memulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagikan saluran YouTube ini kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.